Dengan risiko semakin memicu ketakutan akan Perang Dunia III, mari kita mulai. Selain apa yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, ditambah kampanye udara berminggu-minggu yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, konfrontasi antara Amerika Serikat dan Rusia sudah di depan mata. Mungkin hanya beberapa hari. Lokasi pertempurannya? Pantai Kuba saat kapal tanker minyak Rusia melaju ke pulau itu. Belum lama ini saya memperingatkan potensi krisis kapal tanker Kuba, dan kini itu jadi kenyataan. Hari ini, mari kita ulas singkat teka-teki Kuba sebelum membahas kapal tanker yang jadi inti kasus, yang akan melibatkan Atlantis, aturan Airbat, dan perlahan membuat saya makin gila. Oke, Anda pasti ingat kisah ini bermula pada 3 Januari saat Amerika Serikat memulai operasi khusus Maduro dengan menangkap Presiden Venezuela. Ya, pernah ada masa Amerika Serikat mengikuti konflik singkat. Setelah kejadian itu, Gedung Putih de facto mengendalikan kebijakan luar negeri Venezuela. Ini berarti menghentikan pasokan minyak mentah bersubsidi dari Maduro ke Kuba. Dan karena diberanikan oleh operasi itu, Trump juga menyatakan karantina terhadap Kuba, mengancam akan memberlakukan tarif pada negara manapun yang mencoba. Hampir semua negara telah mematuhi, termasuk Meksiko yang dulu mitra utama Kuba. Pengiriman minyak terakhir ke Kuba tiba 9 Januari. Kuba memerlukan sekitar 100.000 barel minyak per hari untuk beroperasi normal. Pulau itu hanya mampu memproduksi 40.000 barel. Masih kurang 60.000 barel lagi yang harus dipenuhi. Akhirnya, Kuba mengalami pemadaman sementara dan pemerintah makin putus asa. Kuba berharap mendapat kiriman minyak dari Rusia. Sama seperti Kuba yang sangat membutuhkan minyak, Kremlin juga sangat membutuhkan pembeli, atau setidaknya sangat membutuhkan sebelum Perang Iran dimulai. Ancaman tarif terhadap Rusia tidak berpengaruh karena hampir semua perdagangan Rusia Tama Selekan sudah terhenti sejak invasi Ukraina. Gedung Putih tidak akan menjadikan ancaman tarif sebagai satu-satunya mekanisme penegakan. Beberapa kapal patroli penjaga pantai ICECAS berpatroli di Kuba, kemungkinan siap mencegat kapal tanker tak bersenjata yang mencoba berlabuh di sana. Saya akan menyoroti bagian tanpa senjata sebagai petunjuk nanti. Sudah ada beberapa aksi kapal tanker menuju Kuba. Pada 5 Februari, Ocean Mariner berangkat dari Kolombia membawa 84.000 barel minyak menuju Republik Dominika. Seminggu kemudian, kapal tanker itu mendadak menuju Kuba. Penjaga pantai IAS mencegatnya, memastikan Ocean Mariner tiba di Republik Dominika sesuai deklarasi. Putaran kedua dimulai pertengahan Februari, saat Seahorse berangkat dari Rusia membawa 200.000 barel minyak ke barat melintasi Atlantik, tampaknya menuju Kuba. Selama sebagian besar Maret, kapal itu hanya diam di tengah Samudra Atlantik tanpa tujuan jelas. Pada 17 Maret, kapal itu kembali bergerak ke Karibia, kini menuju tenggara Kuba, kemungkinan ke salah satu tujuan di gugusan pulau itu. Laporan menyebut tujuannya mungkin Trinidad dan Tobago atau Venezuela. Perusahaan Tiongkok memiliki Seahorse, jadi bisa berspekulasi apa yang mungkin terjadi di sini. Meski kapal membawa minyak mentah Rusia, negara ketiga tetap terlibat secara implisit. Berbeda dengan Rusia, AETA Serikat punya hubungan dagang besar dengan Tiongkok. Perusahaan di balik Seahorse mungkin telah mendapat tekanan politik untuk menghentikan rencananya. Kapal itu berdiam di Atlantik hingga menemukan pembeli baru, yakni negara Karibia tak jelas, bukan Kuba. Namun, kedua kasus ini baru pemanasan. Sekarang kita makin dekat ke acara utama. Pada 9 Maret, Anatoly Kolotkin pergi dari Rusia. Mungkin untuk mengecoh semua orang, ia menyatakan Atlantis USA sebagai tujuannya. Kuba kerap dikaitkan dengan Atlantis, dan mungkin bagian USA terkait anggapan bahwa Trump ingin mengambil alih Kuba. Dengan asumsi bahwa itu tidak melakukan seperti Seahorse dan berhenti di tengah Samudra Atlantik, kapal itu bisa mencapai Kuba paling cepat pada 23 Maret. Kapal Anatoly Kolotkin mengangkut 730.000 barel minyak mentah. Kuba memiliki kilang minyak yang dulu memproses impor minyak mentah dari Venezuela, kini menganggur. Satu kapal tanker ini dapat menambah 12 hari pasokan minyak Kuba, karena kekurangan saat ini 60.000 barel per hari.
Langkah ini terjadi bersamaan dengan perang Iran dalam konteks global. Harga minyak naik tajam lalu stabil di level tinggi, West Texas Intermediate di bawah $100 per barel. Tapi siapa tahu berapa harganya saat Anda mendengar ini. Kini, satu indikator ekonomi yang paling memengaruhi opini publik Amerika Serikat adalah harga bensin. Jadi, pemerintahan Trump bertanggung jawab menjaga harga tetap rendah. Bukan tugas yang mudah ketika penutupan de facto Selat Hormuz membatasi 20% produksi global. Karena minyak komoditas global hampir tak ada bedanya meski AS Serikat hanya membeli sedikit dari wilayah itu. Salah satu trik pemerintahan Trump adalah pengecualian untuk beberapa ekspor minyak Rusia. Negara-negara bisa impor minyak Rusia tanpa ancaman sanksi Amerika. Hal itu pada gilirannya akan membebaskan sebagian pasokan, sehingga menahan kenaikan harga dengan konsekuensi memberikan talian hayat ekonomi bagi Kremlin, atau setidaknya jalur ekonomi melalui serangkaian langkah yang rumit. Pengecualian hanya berlaku untuk minyak di kapal tanker, artinya sudah melewati titik penjualan oleh perusahaan minyak Rusia. Keuntungan otoritas pajak Rusia adalah kenaikan harga jual di masa depan. Karena pembeli berikutnya berharap hal ini terulang, walaupun pengecualian secara eksplisit menyatakan sebaliknya. Jika pemerintahan Trump pernah melakukannya, kemungkinan besar akan melakukannya lagi. Saya membahas ini lama karena AS baru saja memperpanjang pengecualian minyak Iran, sehingga memicu tajuk berita aneh yang memberi kesan seolah AS melonggarkan sanksi pada negara yang sedang berperang dengannya. Namun, masalahnya di sini lebih kompleks dari yang tampak di berita. Iran tidak akan menerima uang tambahan dari penjualan yang diizinkan. Namun, ini akan mengubah ekspektasi pembeli di masa depan dan berdampak negatif dengan asumsi minyak masih bisa keluar dari Selat Hormuz, masalah yang tak dimiliki Rusia. Mungkin hal yang paling saya benci dari era polarisasi politik saat ini adalah sulitnya untuk berdiskusi tentang nuansa kebijakan luar negeri. Terkadang dampak dari suatu tindakan koersif tidak sejinak seperti yang dikatakan oleh pemerintah, namun juga tidak sedahsyat seperti yang diklaim oleh pihak oposisi. Seperti yang saya katakan, keringanan minyak Iran hanyalah trik sementara yang hanya memberi bantuan jangka pendek bagi konsumen minyak dunia, sambil membantu rezim Iran yang terluka, meski tak sebesar yang dibahas publik. Melihat banyak hal aneh terjadi, wajar jika keanehan juga muncul di Kuba. Pengecualian tersebut terutama bertujuan membuka impor ke India. Meskipun demikian, ada beberapa spekulasi di Rusia bahwa pengecualian tersebut mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan mulai mengizinkan impor minyak ke Kuba. Pasalnya, teks resmi itu tidak menyebut negara manapun yang dikecualikan dari pengecualian tersebut. Ini seperti aturan Airbud pada sanksi minyak saat ini. Oh, bagi kalian yang tidak berkesempatan tumbuh di masa yang lebih menyenangkan, yaitu tahun 90-an, Airbud adalah sebuah film yang menampilkan seekor anjing yang bermain di tim basket sekolah menengah. Mungkin kalian bertanya, bagaimana ini terjadi? Buku peraturan tidak menyebutkan secara jelas anjing dilarang main basket. Lihat, ini benar-benar ada, bahkan punya halaman Wikipedia sendiri. Meskipun celah hukum ini terdengar seperti alur cerita gulat profesional, kita tak boleh lupa Presiden Amerika Serikat saat ini adalah anggota Hall of Fame WWE. Rusia mencoba langkah itu. Nah, pemerintahan Trump kemudian mengeluarkan dispensasi yang diperbarui untuk secara tegas menolak akses ke Kuba, memasukkannya bersama negara-negara seperti Korea Utara dan Ukraina yang diduduki Rusia. Jadi, beginilah kita sekarang. Izinkan saya berkomentar singkat betapa konyolnya harapan itu, karena benar-benar melewatkan inti dispensasi tersebut. Saat ini, Kuba sama sekali tidak mendapat minyak. Hal ini berdampak pada peningkatan pasokan untuk dunia selebihnya, meskipun sekarang menjadi waktu yang sangat buruk untuk tinggal di pulau itu. Pembukaan Kuba secara mendadak akan meningkatkan permintaan global dan menaikkan harga bagi konsumen di Amerika Serikat. Namun, seluruh tujuan dari semua sandiwara ini adalah untuk menurunkan harga konsumen di Amerika Serikat. Meski begitu, pemerintahan Trump tetap bersikeras. Hingga kini, kita menuju konfrontasi. Menariknya, Rusia menganggap perlu memberi Anatoly Kolotkin pengawalan laut di Selat Inggris.
Bukan ide yang buruk mengingat Eropa memiliki insentif kuat untuk menahan kapal tanker armada bayangan. Perancis kemarin menahan kapal tanker Rusia berbendera palsu. Semakin tinggi harga minyak, semakin banyak uang yang tidak didapatkan Kremlin. Angkatan Laut Inggris memantau Anatoly Kolotkin saat kapal itu melewati selat. Tidak ada tindakan meskipun begitu. Tidak dengan pengawalan di sana bagaimanapun juga. Namun, kapal pengawal itu terpisah dari Anatoly Kolotkin saat memasuki Atlantik. Jadi, jika Amerika Serikat ingin menghentikan kapal tanker itu, mereka bisa. Tidak ada anggota penjaga pantai Amerika Serikat yang akan terluka jika Rusia tidak menempatkan marinir di kapal itu. Ada semakin banyak pembicaraan dari Kremlin untuk mulai melakukan hal ini, tetapi sejauh ini baru sebatas pembicaraan saja. Jika marinir ada di kapal, mengapa Kremlin belum mengumumkannya untuk mencegah intervensi Amerika? Di satu sisi, tampaknya Rusia sudah membuka kartunya dengan menarik kembali pengawalnya sebelum mendekati wilayah Amerika. Moskow tak mampu memproyeksikan kekuatan sejauh itu, apalagi sebagian besar sumber dayanya sudah habis di Ukraina. Selain itu, ada soal doktrin Monroe. Jadi, Amerika Serikat pasti akan menaiki Anatoly Kolotkin jika kapal itu menuju Kuba. Jika pemerintah Kuba menerima bantuan itu, mereka akan mendapat bantuan serupa berikutnya. 2 bulan terakhir dari apa yang pastinya karantina dan pastinya bukan blokade akan sia-sia. Menyadari penahanan Anatoly Kolotkin tak terhindarkan, Kremlin akan memerintahkan kapten mencari lokasi lain untuk menurunkan minyak. Untuk saat ini, kapal tanker itu masih bertahan. Namun di sisi lain perlu diakui, perang Iran membuka kerentanan baru bagi Amerika Serikat. Kremlin tak perlu lagi mengirim salam melintasi lautan. Mereka cukup mengirim sedikit bantuan ke Iran. Hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dan ancaman hanya efektif jika tindakan lanjutannya kredibel. Bukan berarti Rusia sangat leluasa di sektor manufaktur senjatanya. Sebaliknya, bidang utama di mana Rusia telah memberikan bantuan kepada Iran adalah dalam hal intelijen dan penargetan. Jika Rusia ingin mengancam Amerika Serikat secara efektif, mereka harus memperdalam kerjasama di bidang-bidang itu. Alasan untuk hal ini adalah skala ekonomi. Membangun jaringan intelijen di darat atau orbit sangat mahal. Setelah terbentuk, membagikan pengetahuan jadi sangat murah. Anda akan melihat AEC tetap memberi bantuan ke Ukraina meski pemerintahan Trump menarik bantuan fisik. Prinsip kerjanya sama. Namun, Rusia juga bisa mengancam meningkatkan berbagi intelijen. Rusia telah memodifikasi desain Shahed sejak pertama mendapat lisensi dari Iran. Saya yakin Iran ingin akses peningkatan khususnya sistem penargetan AI. Ancaman ini lebih mudah direalisasikan dibandingkan pemusnahan nuklir. Akibatnya, ini bisa jadi krisis di Kuba, tetapi tidak memiliki nuansa nuklir langsung seperti krisis rudal Kuba. Saya akan sangat khawatir jika jadi pemimpin Kuba sekarang. Saya pribadi tidak terlalu khawatir hingga harus membuat tempat pelindungan radiasi. Dilihat secara luas, jika ini masalah negosiasi dasar, pasti ada solusi sederhananya. Rusia ingin ekspor minyak ke Kuba. Amerika Serikat tidak ingin Iran memiliki intelijen Rusia. Jadi lakukan perdagangan itu dan keduanya akan mendapatkan keuntungan. Koalisi mereka mungkin dirugikan, tapi Amerika Serikat dan Rusia diuntungkan. Nah, tawar-menawar di sini tidak sesederhana itu. Saat membahas efisiensi penyelesaian yang dinegosiasikan, saya sering menganggap wajar keterverifikasian kesepakatan itu. Standarnya rendah jika yang diperdebatkan adalah wilayah. Anda bisa mengamati langsung apakah Rusia sudah melewati garis atau belum. Sayangnya, kita tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang bantuan intelijen. Itu semua hanya desas-desus, termasuk tuduhan yang beredar. Desas-desus yang saya percaya, tapi itu tetap desas-desus. Setiap kali Kremlin melanggar perjanjian, ada jeda antara pelanggaran dan pendeteksian komunitas intelijen Amerika Serikat. Sebenarnya, kontrak bisa dibuat untuk mengatasi masalah observabilitas ini, tapi Kremlin harus sabar dan banyak yang dipertaruhkan. Artinya, Kremlin akan dihukum berat jika curang dan memperhatikan konsekuensi jangka panjangnya. Entah bagaimana dengan Anda, tapi Kremlin yang saya kenal belakangan ini tidak sabar dan nyaris tak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Kita pernah di sini sebelumnya, tapi tetap tidak kemana-mana.
Kremlin mengusulkan pertukaran, menghentikan bantuan ke Iran jika AES juga hentikan bantuan ke Ukraina. Masalah observabilitas dan ketiadaan kesepakatan yang kredibel tetap sama. Singkatnya, saya tidak tahu bagaimana konfrontasi ini berakhir. Jika saya tahu, kedua pihak pasti tahu, dan kita tidak akan ada di posisi satu pihak menolak akses ke Kuba, sementara pihak lain hampir menantang gertakan. Yang saya tahu adalah, ini adalah situasi berisiko tinggi yang tidak mendapatkan perhatian media yang semestinya. Tahun 2026 tampaknya tak memberi kita waktu istirahat. Jadi silahkan tonton salah satu dari banyak video seru lainnya ini, sementara saya memberi diri saya waktu 24 jam untuk memulihkan diri. Jika kamu suka video ini, silahkan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa, jaga diri.